Guys, ini dia G20 smartwatch. Desainnya ini terlihat mirip dengan DT95 dan L16. Untuk harganya sendiri ini sekitar 400 ribuan di China atau 25 dolar sampai 30 dolar. Kalau di Indo ini pasti harganya lebih mahal ya guys. Di dalam kemasan ada user manual. Dia memakai app-nya Fun to Wear. Nanti kita coba pairing. Untuk kabel chargernya ini menggunakan magnet 4 pin. Yang membedakan dari G20 ada di bagian tombolnya ini guys, hanya satu ya. Sedangkan L16 dan DT95 ada tombolnya ini dua. Untuk ukuran layarnya sendiri 1,3 inch dengan resolusinya 240 x 240 pixel. Berbeda dengan seri DT95 360 x 360 pixel. Material case-nya ini dari alloy ya. Terlihat cukup tipis untuk ukuran smartwatch. Saya ukur untuk lebar case diameternya 45,9 mm, tingginya 54 mm, dan tebalnya 11,8 mm. Untuk lengan kecil smartwatch ini berasa agak besar nih guys. Lebar strapnya sendiri 22 mm, bisa diganti-ganti pakai strap lainnya ya seperti DT95, L16 yang ukurannya sama ya. G20 ini juga hanya dapat satu pasang strap aja. Yang saya pilih ini warnanya hijau. Dia memiliki banyak variasi warna guys. G20 ini juga memiliki banyak pilihan bahasa yang bisa kita gunakan nih guys. Cuma tidak ada bahasa Indonesia ya. Oke, tampilannya seperti ini. Layarnya mantap warnanya. Walaupun ini pixelnya hanya 240 x 240 ya. Untuk di pinggir layarnya ini sudah menggunakan 3D curved glass. Sayang Bluetoothnya ini masih 4.0 dan water resistnya masih IP67. Tipe G20 ini sudah mendukung fitur Bluetooth call mirip dengan tipe DT95. Untuk tampilan UI-nya juga masih kotak ya, terbilang biasa. Di setting ini kita lihat screen time out-nya bisa sampai 60 detik. Lumayan lama nih guys, sampai 1 menitan. Wake up gesturnya bisa diaktifkan melalui smartwatch-nya langsung ya, tanpa harus membuka aplikasi dulu. Di sini juga ada tersedia blood pressure. Lalu di fitur olahraga ini tersedia 7 pilihan. Oke, ini saya tes untuk salah satu tampilannya seperti ini. Di sini ada stopwatch, kalkulator, time ini untuk mengganti warna background. Di sini juga tersedia remote kamera, kalender, find phone, dan music control. Lumayan cukup lengkap fitur-fiturnya. Di bagian watch face ini tersedia hanya 4 pilihan guys. Dikit ya. Saya coba pakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, terlihat agak kebesaran nih guys. Untuk wake up gesturnya berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita lihat untuk aplikasinya. Bisa download di Play Store atau scan QR code ini. Tampilan app-nya seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk aktifkan Bluetooth yang ada di smartwatch-nya. Nanti ini baru ketemu ya guys. Setelah terkoneksi, otomatis waktu akan tersinkron dengan smartphone. Untuk tampilan aplikasinya terlihat cukup standar. Tidak ada tambahan watch face. Notifikasi panggilan masuk seperti ini. G20 ini juga bisa membaca banyak karakter pesan ya guys, seperti di DT95. Smartwatch ini juga bisa melakukan panggilan keluar seperti ini. Untuk fitur music controlnya bisa next, previews, up and down volume. Oke guys, segini dulu yang bisa saya share dari G20 ini. Untuk harga dia lebih murah ya daripada tipe L16 dan DT95. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jika ada yang ingin bertanya bisa di komentar atau langsung aja ke Instagram saya @fredius. Saya Freddy and see you next video.